Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara, tempat kita bersama-sama menggali warisan budaya, falsafah hidup, dan kearifan leluhur yang masih menjadi perbincangan hingga sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sering menimbulkan rasa penasaran, yaitu Satrio Piningit tidak bisa dianiaya. Apakah benar seseorang yang diyakini sebagai Satrio Piningit tidak dapat dilukai? Mengapa banyak cerita spiritual mengatakan bahwa setiap orang yang berniat jahat justru mengalami kesulitan? Apakah hal ini harus dipahami secara harfiah ataukah memiliki makna yang lebih dalam? Mari kita bahas bersama hingga akhir video ini. Apa makna tidak bisa dianiaya? Dalam berbagai cerita rakyat Jawa, ungkapan bahwa Satrio Piningit tidak bisa dianiaya bukan selalu berarti tubuhnya kebal terhadap segala bentuk serangan. Makna yang lebih sering muncul adalah bahwa misi hidupnya tidak mudah digagalkan. Walaupun menghadapi fitnah, tekanan, penghinaan, bahkan berbagai kesulitan, ia diyakini tetap mampu menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Artinya, perlindungan yang dimaksud lebih mengarah pada perlindungan terhadap amanah, bukan semata-mata pada kekebalan fisik. Dalam pandangan spiritual Jawa, setiap manusia tetap memiliki tubuh yang bisa sakit, bisa lelah, dan bisa terluka. Namun apabila seseorang memang sedang menjalankan tugas yang diyakini sebagai kehendak Tuhan, maka jalannya akan terus dibukakan hingga tugas itu selesai. Mengapa banyak orang salah memahami? Di zaman sekarang ini, banyak kisah mengenai Satrio Piningit berkembang melalui sosial media. Sebagian menganggap sosok ini memiliki kesaktian luar biasa sehingga tidak bisa disentuh oleh siapapun. Padahal, ajaran leluhur lebih menekankan pada kekuatan batin, bukan pertunjukan kesaktian, kesabaran, kejujuran, keteguhan hati, dan keberanian menghadapi cobaan justru dianggap sebagai bentuk kesaktian yang paling tinggi. Orang yang memiliki batin kuat tidak mudah dipatahkan oleh hinaan ataupun oleh ancaman. Dalam banyak kisah pewayangan maupun dalam cerita spiritual Nusantara, tokoh besar hampir selalu melewati ujian yang sangat berat. Mereka difitnah, diremehkan, dianggap gagal, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang terdekat. Hal tersebut menunjukkan bahwa jalan menuju amanah besar hampir selalu dipenuhi ujian. Karena itulah, apabila ada keyakinan bahwa Satrio Piningit tidak bisa dianiaya, maknanya bukan ia tidak pernah disakiti, melainkan bahwa penderitaan tidak menghentikan langkahnya. Dalam berbagai cerita rakyat, sering juga diceritakan bahwa ketika bahaya datang, selalu muncul jalan keluar yang tidak terduga. Ada orang baik yang membantu, ada keadaan yang berubah secara tiba-tiba, dan ada rencana buruk yang gagal tanpa diketahui penyebabnya. Kisah-kisah seperti inilah kemudian dipahami sebagai bentuk perlindungan Tuhan terhadap orang yang sedang menjalankan amanah. Perlindungan tersebut tidak selalu berupa keajaiban besar, tetapi bisa hadir melalui sebab-sebab yang tampak biasa. Banyak orang mengira ancaman terbesar berasal dari musuh di luar, padahal dalam ajaran Jawa, musuh yang paling berbahaya adalah sebuah kesombongan, hawa nafsu, kemarahan, dan keinginan membalas dendam. Jika seseorang mampu mengalahkan dirinya sendiri, maka ia telah memenangkan peperangan terbesarnya. Karena itulah Satrio Piningit sering digambarkan sebagai pribadi yang rendah hati. Ia tidak mudah marah, tidak mudah membenci, dan tidak sibuk membalas hinaan. Justru ketenangannya menjadi kekuatan yang membuatnya sulit dikalahkan.
Lalu muncul pertanyaan, mengapa fitnah tidak menghancurkannya? Dalam kehidupan sehari-hari, fitnah seringkali lebih menyakitkan daripada luka fisik. Nama baik bisa rusak, kepercayaan masyarakat bisa hilang. Namun, berbagai kisah spiritual menggambarkan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Fitnah mungkin berhasil untuk sementara, tapi seiringnya waktu, kenyataan perlahan akan terungkap. Karena itulah muncul keyakinan bahwa orang yang membawa amanah besar tidak akan selamanya tenggelam oleh fitnah. Ini adalah bagian yang paling penting untuk dipahami. Tidak ada manusia yang bebas dari rasa sakit. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Seseorang yang diyakini memiliki tugas besar tetap bisa mengalami kesedihan, kehilangan, bahkan pengkhianatan. Yang membedakannya adalah kemampuannya untuk bangkit kembali. Semakin berat cobaan, semakin kuat pula keteguhan hatinya. Lantas, apa pelajaran yang bisa kita petik untuk kehidupan kita sekarang ini? Terlepas dari benar atau tidaknya keberadaan Satrio Piningit sebagai sosok tertentu, ada pelajaran yang sangat berharga. Jangan mudah menyerah ketika kita dihina. Jangan berhenti berbuat baik hanya karena dicaci. Dan jangan membalas keburukan dengan keburukan juga. Teruslah memperbaiki diri, teruslah bekerja dengan jujur, dan teruslah menjaga hati. Karena pada akhirnya karakter yang kuat akan bertahan lebih lama daripada kebencian. Seringkali masyarakat lebih sibuk menebak siapa Satrio Piningit daripada meneladani nilai-nilai yang dikaitkan dengannya. Padahal pesan moralnya jauh lebih penting. Kejujuran, keberanian, kesabaran, pengabdian kepada masyarakat, dan kasih sayang kepada sesama. Apabila nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka setiap orang dapat mengambil manfaat dari ajaran tersebut tanpa harus mengklaim siapa Satrio Piningit yang sebenarnya. Sahabat Satu Nusantara, kepercayaan bahwa Satrio Piningit tidak bisa dianiaya merupakan bagian dari tradisi lisan dan keyakinan spiritual yang berkembang di masyarakat Jawa. Banyak orang memaknainya sebagai simbol bahwa kebenaran, keteguhan hati, dan amanah yang dijalankan dengan tulus pada akhirnya akan memperoleh perlindungan Tuhan. Terlepas dari bagaimana setiap orang memandang kisah ini, nilai yang dapat kita ambil adalah pentingnya tetap menjaga berbuat baik, menjaga kerendahan hati, serta tidak mudah goyah oleh cobaan hidup. Semoga pembahasan ini menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta menghargai kekayaan budaya Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel Satu Nusantara dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya mengenai budaya, sejarah, dan falsafah Nusantara. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.